Membangkitkan kekuatan bawah sadar. Saya memiliki buku ini dalam bentuk fotokopian, jadi bukan asli ya. Buku ini diterbitkan di Bandung oleh CV Pionir Jaya Bandung di tahun 1988. Saat pertama kali membaca kata pengantarnya, saya terkejut dengan judul yang fantastis, yaitu Mukjizat Buku Ini Bagi Kehidupan Anda. Dalam kata pengantar, penulis ingin menjelaskan bahwa fenomena dalam kehidupan sehari-hari ini dipengaruhi oleh daya tarik dari pikiran manusia. Sekilas, penulis menyebutkan alam bawah sadar dan juga alam sadar. Dan penulis menerangkan betapa menariknya membaca buku ini karena dengan kemampuan untuk mengakses kekuatan bawah sadar, manusia bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik. Nah, lebih baiknya ini dari segi semua ya, seperti kesehatan, kekayaan, hubungan dengan orang lain, hak asmara, dan juga hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Di samping itu, penulis juga menerangkan cara doa yang efektif. Menurut penulis, doa yang ilmiah adalah interaksi selaras antara kesadaran dan bawah sadarnya yang ditujukan untuk sebuah tujuan spesifik. Nah, dalam buku ini secara ilmiah dijelaskan bagaimana cara menyadap kekuatan yang tidak terbatas itu. Dalam buku ini dituliskan bahwa hanya ada satu pikiran, tetapi mempunyai dua karakter yang berbeda dan fungsinya juga berbeda. Yang pertama, pikiran sadar atau alam sadar. Yang kedua, pikiran tidak sadar atau alam bawah sadar. Jadi, ibarat sebuah kapal yang menjadi kapten adalah pikiran sadar, sedangkan para anak buah kapal yang menuruti perintah sang kapten adalah alam bawah sadar. Selanjutnya, kita akan mempelajari perbedaan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini berhubungan dengan objek luar. Jadi, media pengamatannya adalah kelima indera fisik. Nah, ini yang menuntun kita untuk berhubungan dengan lingkungan. Jadi, kita belajar melalui pengamatan, pengalaman, dan pendidikan. Seperti cara kita bersekolah di sekolah yang formal atau non-formal dari SD sampai kuliah. Nah, jadi kita melalui sekolah kita mendapatkan pengalaman. Pikiran bawah sadar sering juga disebut sebagai pikiran subjektif. Jadi, pikiran subjektif ini mengenali lingkungannya dengan cara tanpa panca indera, yaitu dengan intuisi. Ia merupakan landasan dari emosi dan gudang dari ingatan. Pikiran subjektif menjalankan fungsinya yang utama jika perasaan sadar sedang tidak dipergunakan. Dengan kata lain, merupakan kemampuan atau intelektual yang menunjukkan diri pada saat pikiran sadar sedang dalam keadaan tertidur atau terlelap. Nah, pikiran bawah sadar ini melihat tidak melalui organ mata. Jadi, pikiran bawah sadar mampu melihat dan hadir pada jarak yang jauh. Jadi, ibaratnya jika Anda bisa menguasai kemampuan bawah sadar Anda, maka Anda bisa membaca pikiran orang lain atau membaca isi amplop yang tertutup dan melihat isi lemari tanpa harus membukanya. Jadi semua orang memiliki kemampuan dalam bawah sadar mereka.
tetapi tidak semua orang bisa menyadari bahkan menggunakan kekuatan bawah sadarnya dalam kehidupan mereka. Demi kebaikan hidup kita, lalu bagaimana cara kita menggunakan hubungan pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar kita? Nah, jawabannya, pikiran sadar adalah penjaga dan fungsi utamanya adalah melindungi pikiran bawah sadar dari kesan yang salah. Sedangkan alam bawah sadar atau pikiran alam bawah sadar ini sangat menuruti perintah dari pikiran sadar. Jadi apapun yang kita berikan sebagai sugesti, perintah, dan kesan oleh alam bawah sadar itu selalu dituruti dan menjadi kenyataan. Yang perlu kita ingat adalah pikiran bawah sadar merupakan anugerah dari Tuhan karena merupakan kecerdasan yang tidak terbatas, memberikan keinginan dan mengatasi frustasi. Kalau Anda ingin pikiran bawah sadar bekerja, maka berikanlah permohonan yang tepat dan pancinglah kerjasamanya. Di buku ini akan dijelaskan berbagai detail teknik sugesti dan contoh-contoh kasus yang telah dipecahkan dan menjadi testimoni orang dari seluruh dunia. Saat seseorang mengalami persoalan atau masalah, maka orang tersebut harus meminta jawaban pada pikiran bawah sadarnya. Melalui apa? Melalui sebuah doa yang efektif, doa yang yakin dan tekun dilakukan. Karena waktu untuk terwujudnya sebuah permohonan ini sangat bergantung pada seberapa besar keyakinan pada diri sendiri. Setelah respon dari pikiran bawah sadar ada dan Anda menyadarinya, maka ini dikembalikan lagi kepada pikiran sadar. Apakah ini akan dilakukan atau tidak, itu tergantung dari pikiran sadar.